Halo, bertemu kembali di kanal Jauh Hari, ruang yang menyediakan segala informasi mengenai sastra untuk Anda semua. Jika minggu lalu kita sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan mendongeng, nah kali ini kita akan belajar teknik mendongeng. Masih bersama Kak Lala dan Kak Anissa. Hai, masih bersama di kanal Jauh Hari dan masih bersama Mbak yang sangat menginspirasi, Mbak Anissa. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang teknik mendongeng. Bagaimana sih belajar secara dasarnya untuk belajar mendongeng itu gimana? Ini langsung kita datangkan nih orang yang sangat spesial di hari ini, di video kali ini, Mbak Anissa. Oke, yes. Ketemu lagi ya sama aku, Anissa. Nah, kalau teknik dongeng sebenarnya itu gampang banget. Cukup kalian bisa cerita aja. Gitu. Namanya gitu kan storytelling, betul, cerita gitu. Kalau misalkan mendongeng lebih spesifiknya adalah mendongeng itu banyak banget tekniknya. Maksudnya mau pakai media apa gitu. Mau pakai media papet atau mau media gambar atau dengan media musik gitu. Itu ada cara-caranya sendiri. Tapi kalau misalkan mau untuk bercerita itu gampang banget. Yang pertama itu olah vokalnya di sini itu bisa menggunakan teknik A I U E O. Di sini A I U E O. Ya, di sini diajarin ya. Sebenarnya manusia itu bisa berubah bisa merubah warna suara. Intinya suara beda-beda itu bisa 5 gitu. Besar sama kecil gitu. Nah, kalau udah bisa itu mah udah bisa tuh dongeng. Sebenarnya mau cerita apa aja tuh emang udah bisa dongeng gitu. Terus yang kedua tekniknya adalah mimiknya kan dongeng itu harus ekspresif. Nah, itu ya gerak mimiknya itu jadi kayak orang jelek gitu. Kayak langsung aja ya kali ya. Boleh langsung aja belajar gitu ya. Mbak ini ya. Ikutin ya kita. Belajar mendongeng nih teman-teman. Yang pertama ya harus kuasai cerita itu ya. Tadi itu bercerita itu isinya udah tahu dan segala macamnya, jadi bisa improve juga kalau misalkan lupa dan segala macamnya. Yang kedua itu mimiknya, sembunyi persiapan mimik wajah. Jadi macam muka jelek. Aduh nggak bisa jelek nih. Jadi terus ya. Terus nggak bisa jelek. Kayak gini ya. Jadi ikutin aja kayak. Coba deh. Oh no. Ini belum lepas. Jadi kayak jilat banget, sejelek-jeleknya banget kayak majuin bibir. Keren sih, keren banget. Ayo. Banana. Coba nih. Kurang lepas, ini kayak udah nggak apa-apa, pede aja sih. Ya itu kan memang latihan gitu. Kuncinya pede ya. Pede aja. Kayak gitu. Jadi teman-teman cobain aja di rumah ya. Intinya muka jelek, yang penting itu adalah muka itu nggak tegang gitu kan, jadi nyaman ketika kita berekspresi, misalnya ekspresi senang banget. Halo semuanya, nggak mungkin kan kita kayak halo semuanya. Jadi suara itu nggak akan keluar ketika kita ngomong halo semua. Pas lagi ceria, lagi scene ceria, terus kalian cuman buka datar dengan halo semuanya, itu nggak bakalan terpancar kalau itu ceria. Jadi bandingkan ya. Yang pertama nih, halo semuanya, nama aku Anissa, dibandingkan dengan halo semuanya, nama aku Anissa, gitu kan, beda kan? Nice. Beda vibe-nya ya, kan? Nah itu pentingnya untuk berlatihan mimik tadi itu biar mukanya itu nggak kaget gitu loh, enak kayak gitu. Latihan mimik udah nih. Mimik wajah nih, wajah. Yang kedua nih ya. Yang ketiga itu. Yang pertama kan tadi itu ya, apa sih namanya? cerita lagi. Yang ketiga itu vokalnya. Nah, kalau vokalnya itu pakai A I U E O. Jadi suara beda. Yang A I U E O biasanya gini.
A, I, U, E, O. Itu kita beda nih, Mbak. Kayak sama A, suara biasa nih. Sampai 3 ya, sampai 3 nih ya. Tiga jari. A, A, suara biasa. Ini biasa ya. A, Ini mau ngikutin ya, Mbak ya? ya ikutin aja. A, A, I, O, E, O, O, O. kita pakai dulu nih. Coba ya, kakak ya. Itu bolak-balikin dulu nih A, I, U, E, O sampai agak gelemesan dikit gitu ya. Bareng ya. Mau nggak? Boleh. Belajar nih, belajar. Ya, itu berarti 3 ya. Gitu. 1, 2, 3. A. Ayo bareng. A, I, U, E, O, E. E itu kayak suara kayak nenek itu loh. O. Kayak gitu. Wah, keren. Keren. Coba lagi ya. Bareng nih. Aku juga kayak belajar lagi nih. Padahal yang ngajarin semuanya ya kan? Iya, teman-teman di rumah, teman-teman yang nonton YouTube ini juga boleh banget untuk niruin kayak gini ya. Kayak, nah 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Lagi ya sekali lagi. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Latihannya pakai lagu. Lagunya itu mudah banget. Lagu Balonku Ada 5, tahu nggak sih? Tahu semua dong Tahu pasti. dong, Balonku Ada Ya, 5. ya. Aku tonton dulu ya. Iya benar. A, balonku ada 5. I, kupa-kupa warnanya. E, hijau. Iya kuning kelabu. O, merah muda dan biru. U, meletus bolong hijau. Coba ya. Masih keren. Aku masih latihan juga nih teman-teman sebenarnya. Aku juga sebenarnya. Coba, kakak mau coba? Barengan sama Mbak Anissa dong. Ini dulu apa gimana? Barengan aja. Abis ini Mbak Anissa dulu terus aku gitu ya. Ya, oke. Aduh. Balon A, balonku ada 5. I, kuka-ruka warnanya. E, iya kuning kelabu. Biru muda dan biru. O, meletus bolong hijau. A, tar. Itu salah itu gitu lah. Kayak gitu. Coba deh ya. Aduh, nggak bisa deh aku nih. Aduh, bisa. Aku tadi liriknya kurang ya. A ya. Ya, apa ini? A. Oh ya. A. 2, 3. A. Balonku ada 5. I. Ribe-ribe. Kupa. Rupa-rupa. Rupa-rupa warnanya terkecil. Ribe-ribe. Susah banget loh. Coba lagi. Ribe-ribe warnanya. Oke, sekarang ya. Sekarang balik lagi nih kakaknya nih ya. Oke, aku lepasin semuanya nih. Langsung aja ya. 1, 2, 3, take. A. Balonku ada 5. I, riba warnanya. U, biru muda. Abu. Jadi lupa lihat Apa sih tadi? Baru lupa warnanya. Hijau. Hijau kuning kelabu. Merah muda dan biru. Meletus bolong hijau. Hatiku sangat kacau. I, malamku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Latihan itu tiap hari mempermudah kamu untuk ngebeda-bedain suara. Nah, dengan hal yang A, I, U, E, O tadi, kalian udah punya 5 suara nih. Nah, ada lagi tips untuk punya suara lagi nih. Lebih ke kecepatan, frekuensi sama kecepatannya. Frekuensi apa kecepatan sama nggak sih? Nah, ini kayak gitu. Kayak misalkan nih ya, bedanya gini. Pakai suara biasa nih ya, pakai suara kita lagi ngomong biasa nih. Misal, papa
misalnya misal gini, pertama, apa sih kamu kok gitu jadi orang, dibandingkan gini, apa sih kamu kok gitu jadi orang. Nah, kita udah punya 2 suara tuh. Wah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ngebeda-bedain suara itu, belajar kayak gitu itu mudah banget. Kalian bisa latihan tiap hari hal-hal kayak gitu. Intonasinya, itu apa sih, frekuensi kecepatannya mau kayak gimana, atau mau dilambatin atau mau dicepetin, itu udah jadi 2 suara atau beda suara gitu. Jadi itu ada suara yang tadi kan kecil-kecil semua tuh, dari A suara yang biasa, suara kita netral, I, U, sama E itu kan suara kecil, O nya suara besar, kayak gitu kayak gitu. Sebenarnya mudah banget kan, tapi harus dikonsistenkan untuk latihan kayak gitu. Jangan lupa untuk teknik geraknya tadi tuh, misalnya mimik wajahnya itu udah jelek-jelekin itu kayak gitu. Terus sama kalau kita sebelum kita ngedongeng, kita harus benar-benar harus riset dulu kayak gitu kan. Yang pernah aku kasih tahu tentang critical thinking, gimana untuk bikin cerita atau memilih cerita. Nah kayak gitu juga. Sebenarnya dongeng itu punya banyak teknik. Bukan lebih ke teknik sih, aku juga lupa istilahnya apa. Jadi yang pertama itu ada yang namanya read aloud. Read aloud itu adalah membaca nyaring atau membaca keras-keras. Nah, hal-hal kayak gini nih biasanya kan ibu-ibu suka tuh untuk ngelakuin itu ke anaknya, membaca cerita ke anaknya. Kayak misalkan pada suatu hari ada seekor katak berwarna ungu, misalnya gitu kan. Nah, itu membaca nyaring. Dan di buku-buku di membaca nyaring ini ada level-levelnya, karena ada buku level-levelnya. Level 1, level 2, level 3 sampai 4 sampai 5. Nah, di mana level 1, 2, 3 itu 2, 3, 4 itu bagi anak-anak masih anak-anak SD sampai SMP lah kayak gitu. Soalnya kalau yang level 5 itu udah tantangannya udah besar kayak gitu. Kayak misalnya SMP juga tapi bisa SMA juga. Ada range usianya, cuman aku agak-agak lupa sih di situ. Nah, terus yang selanjutnya adalah tekniknya ventriloquist. Ventriloquist itu berbicara tapi tidak menggerakkan bibir gitu. Biasanya menggunakan boneka pakai kayak gitu. Saya kayak aku pribadi nggak terlalu bisa ya, jadi ya udahlah ya. Kayak coba. Oke. Iya sih, besok-besok aku mau ke rumah. Tanpa bibirnya nggak bergerak. Oh iya, jadi kamu mau ke rumah? Aku mau ke rumah kayak gitu. Meskipun geraknya sekarang agak-agak dikit sih, aku nggak terlalu bisa. Itu ventriloquist. Cara berlatihnya adalah mudahnya itu kayak kamu gigit pensil gitu, gigit pensil diginiin, terus latihan tiap hari ngomong kayak gitu. Jadi coba ngomong sama gigit pensil gitu. Iya, itu cara mudahnya sih kayak gitu. Atau ada cara lain sih, kalau aku biasanya kayak gitu sih. Terus yang ketiga itu ada lagi tuh pakai apa sih gaya berceritanya, bernyanyi sama bermusik. Jadi bisa pakai ukulele atau pakai gitar atau gitar lele atau pakai piano kecil pianika kecil kayak gitu kan bisa gitu. Misalnya gini, misalnya ada musik nih, jreng. Pada suatu hari ada sebuah kampung yang sangat istimewa, ting reng tiba-tiba ada seorang anak nih gitu. Udah cerita, udah mulai tuh nih. Atau juga nih buat teman-teman atau buat ibu-ibu di rumah atau kakak-kakak gitu ya, pakai media gambar gitu. Misal gambarnya gajah doang, atau misal gambarnya ini jerapah doang gitu. Atau enggak dibikin kayak alur cerita. Di sini kotak selembar kertas gitu ya, sini kotak, di sini kotaknya lagi nih cerita, ini ada domba, di sini ada jerapah kayak gitu kan. Jadi kita kayak terjemahin gitu sih, domba berjalan menghampiri si jerapah, ada apa ya teman-teman kayak gitu. Ada juga nih teknik vertikal, jadi berkelompok gitu, ada 3 sampai 5 atau berapa atau 6 orang gitu. Jadi kalau misalkan mau jadi monyet ya bakalan kayak monyet gitu. Entah itu pakai topeng, entah itu pakai
hiasan di wajah, kayak dicoret-coret mukanya gitu, digambar monyet kayak gitu. Itu ada juga. Jadi sebenarnya dongeng itu terserah kita mau apa, atau cuma mau pakai jari aja dan kita bercerita kayak gini pun itu bisa gitu. Aku jempol nyogok makanan, aku tidak mau bagi-bagi sama teman-teman. Ih, kamu pelit. Iya. So, sebenarnya dongeng itu mudah, kalau ditekunin juga butuh konsistensi yang tinggi gitu. Good. Lah, coba aja deh teman-teman. Kita tepuk tangan ya buat Mbak Anissa dulu ya. Jadi ada beberapa teknik sih tadi ya Mbak ya untuk belajar mendongeng ini. Yang pertama tadi kita menguasai konten isi nih. Iya sih. Menguasai konten dulu dan menguasai siapa audiens kita gitu kan. Nggak mungkin kan kayak Mbak Anissa tadi juga jelaskan untuk anak usia 6 tahun misalkan nih dikasih dongeng yang dewasa dia kan nggak mungkin Nggak juga. mungkin. Dia harus tahu kontennya dan harus tahu audiensnya. Ya, kayak gitu. Lalu yang kedua mimik ya Mbak ya. Mimik wajah tuh. Mimik wajah. Terus yang ketiga Tuh vokal. vokalnya. Vokalnya. Tadi kita belajar A I U E O pun udah punya 5 suara nih. Gitu. Iya, gitu kan. Tambah 2 tuh yang pertama lambat. Cepet lambat. 7. Ditekunin udah punya basic dasarnya nih kita untuk bisa belajar mendongeng gitu kan. Lalu Sama itu teknik macam-macamnya mau pakai media iya, apa iya. gitu. Sebenarnya media juga nggak usah yang terlalu berlebihan Nah, ya. Kita bisa nyediain gambar seperti tadi Mbak Anissa jelaskan, pakai gambar gajah, pakai gambar monyet. Kita bisa jelasin nih dari gambar itu. Gitu. Cuman olah suaranya aja dan olah mimiknya, mukanya kita gitu. Udah bisa nih jadi dongeng gitu. Cuman kita bercerita dengan tubuh kita sendiri yang ini ya bisa. Betul. Kita nggak pakai media apapun, Bisa. media tubuh sendiri pun Bisa. Bisa, benar-benar. Tinggal mau fokusnya di mana gitu. Soalnya kalau misalkan mau teknik ventriloquist tadi kan berarti harus menguasai nih teknik apa sih, menggunakan boneka puppet, boneka yang kayak itu loh, kayak Susan itu loh. Betul ya, susah. Gitu. Kalau nggak gitu kan ketika kita mangap nih, misalnya kita mangap terus ini suaranya nggak mangap ya gimana ya gitu. Harus menyinkronkan antara anggota tubuh sama mulut nih ya. Kayak gitu. Bener. Jadi emang secara tidak langsung memang mendongeng ini kita bisa melatih seluruh Mbak ya, masa kognitif juga melatih psikomotor dan afektif juga sikapnya kita bisa melatih itu. Gak hanya untuk anak-anak, orang tua pun juga butuh sebenarnya ya kan. Sama gitu. Nah beda penyampaiannya aja gitu. Nah teman-teman ada persembahan khusus dari Mbak Anissa. Mbak Anissa akan mendongeng khusus di kanal kita nih, di kanal Jauh Hari, di channel kita. Tapi tidak hari ini karena persembahan dari Kak Anissa akan ditayangkan pada Sabtu depan di jam yang sama pukul 13:15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa terus pantengin kanal Jauh Hari.